awalnya melatih kepekaan, melatih insting. Jadi kalau sudah menjurus ke situ, itu bukan berarti ilmu itu untuk bela diri, bukan ilmu bela diri, bukan, tapi mempertajam kepekaan. Jadi yang namanya kepekaan itu otomatis ya. Kalau misalnya gini, karena situ peka, misalnya ada sesuatu yang akan membahayakan diri, itu ada insting. Insting itu berupa dari debaran hati, berupa dari dengungan telinga, berupa dari kedipan mata, dan sebagainya. Insting itu akan memberi sinyal dalam tubuh kita, misalnya ada sesuatu yang membahayakan. Ya. Nah, contoh dari awal latihan itu, ini sebagai contoh dulu, nanti peraganya kapan-kapan ya. Contoh gini, itu ning cipta meneng, diam, tutup mata, diam. Kalau sudah menguasai pada waktu kamu duduk, tutup mata, seolah-olah kamu bisa melihat posisi kamu sedang duduk. Ya. Nah, nanti ke depannya lagi, kesananya lagi, situ ambil alat peraga. Jadi ini bedanya dengan konsentrasi fokus ke satu barang. Kalau konsentrasi fokus satu barang itu kita harus punya media, misalnya pot bunga atau apa, untuk sebagai titik fokus ya, dipandang dengan mata. Tapi dalam melatih kepekaan ini, kamu pegang misalnya penor rek, bukan penor rek des ya, penor rek, pegang, tutup mata, kamu lemparkan, tek, diam kamu. Nah, nanti sekali kamu masih bisa ngambil, ya mau ngambil bisa kena. Lama-lama dalam kepekaan itu nanti akan seperti ada yang mengarahkan, oh ini ibadah nang kono. Jadi bukan berarti kamu melihat dengan mata batin, tidak, tapi kepekaan. Batin itu tidak ada matanya. Ya. Yang ada itu mata sama mata kaki. Ya. Nah itu, jadi kepekaan itu akan menuntun. Oh, mau betul reket, mau reket ibu nang. Dari pendalaman itu. Nanti misalnya sudah sampai ke tingkatnya, kamu akan misalnya kamu ditutup matanya, tarung dikeroyok, itu akan bisa menangkis, bisa menghindar. Ya, pada waktu saya melatih yang spesial seperti ini, waktu itu sekitar 12 anak lah, sampai ke tingkat selanjutnya. Satu tok yang bisa menguasai tarung, tutup matanya, sampai dia itu mampu melemparkan paku, bisa nancep walaupun belum tepat sasaran. Nah itu ya, jadi latihannya tidak berat ya, tapi membosankan. Pendalaman itu tidak berat. Nah terus nanti yang antara sering lelaku, ya, lelaku itu tahu enggak? Sering lelaku, tirakat. Sering lelaku termasuk diantaranya puasa. Tirakat itu termasuk biasanya jalan malam, sering melek, tapi bukan gadang hanya sekedar mendengarkan musik, bukan. Sering melek di jalan, itu lelaku. Nah kalau sering lelaku, apalagi lelakunya itu puasan, itu akan mempercepat proses timbulnya insting. Ya, jadi inti raga, inti rasa, inti semua. Inti raga itu memang menjurusnya ketahanan awak, bela diri, ketahanan awak. Menerima pukulan, bahkan sampai ke senjata tajam. Tapi kalau yang inti rasa itu bukan untuk bela diri, ya, perlu dipahami. Tapi untuk kepekaan. Bahkan ya, sorry saya ganti posisi. Bahkan ya, kalau kalian ingin mendalami lagi kepekaan itu, satu sarannya kalian tidak bosan, tidak jenuh. Ada satu ilmu
yang dulu sering saya praktekkan, sering saya gunakan untuk hal-hal yang positif, walaupun itu bukan untuk bela diri. Contohnya gini, saya itu pernah pulang dari Jakarta naik bis. Waktu itu saya itu berdua dengan anak bagus ini, namanya Mas Bagas. Itu angkatannya Mas Hartono. Sampai di Purwokerto sekitar jam 3 pagi itu bis berhenti, bis jalan, tahu-tahu ada 4 orang masuk. 4 orang masuk, gelagatnya kok saya tuh kerasa gelagatnya ini mencurigakan. Yang satu ronyok besar bewoknya menebis saya itu, rambutnya keriting, pakai kalung sini. Mungkin ini caranya genge. Tahu duduk di sebelah ibu-ibu. Saya udah curiga. Lainnya di depan, belakang ini ada tuh, di tengah ada, terus itu yang bila di depan saya itu ibu-ibu itu sendirian. Pikiran saya hidup terus. Saya kode teman saya itu, sehingga pekerjaan ini. Saya berdiri duduk di sebelahnya itu. Begitu mau masuk buntu, saya tembak gitu. Mulai lututnya plek gitu. Pikiran saya ngucap medun. Begitu berhenti, secara otomatis dia berdiri, turun. Temannya bingung, pikirannya temannya kayak medun mesti lulian, padahal anu tak bis jalan lagi sampai ditambak. Yang paling depan itu lagi deketin bapak-bapak tua itu, dia jerilah. Terus saya bilang sama supirnya, "Bir kiri, tetap kamu turun." Yang ketiga kalinya saya turunkan di Karanganyar. Nah yang terakhir begitu sampai Perbun, sampai depan SMP itu, saya ngodet aja, pedut itu. Mas, kamu udah turun apa? Bingung dia nggak kocok putih. Pokoknya gue udah tinggal kamu cari temen. Tadi udah turun di sana ululian itu. Kamu ditinggal, udah turun di sana Karanganyar, dibuntu, ditambak. Bingung teman. Nah kamu sini aja nanti balik naik bis ke sana. Itu kan ilmu tidak untuk membela diri tapi bisa dimanfaatkan satu kontak, pendalamannya kontak itu bukan berarti kontak jilat kontal. Pendalaman kontak itu dulu saya kalau melatih, saya lagi jalan di trotoar ya, di depan saya itu ada yang jalan misalnya, saya pandang sininya, tangkungnya saya pandang terus, kira-kira saya berapa langkah, pikiran saya itu ngucap, gue nengok kanan, spontan mesti nengok kanan, nanti balik, dia cuma nengok kanan. Nah berarti ini sudah mulai nih, kontaknya itu sudah mulai jalan lagi, gue nengok kiri, dia nengok kiri. Nah kira-kira rodo jauh, kamu berhenti ya mandek. Udah itu saya lewat sampingnya, lupas kok berhenti. Iya, meledak. Nah, itu pendalamannya seperti itu, kontak diantaranya. Nah jadi perbedaan inti raga biar kalian tahu, inti rasa, inti sukma. Nah inti sukma ini yang terlalu sulit untuk dimengerti, karena inti sukma itu kaitannya dengan masalah kita manusia dengan yang kita yakini. Buku wong Kristen, buku Buddha, buku Islam apa yang kita yakini itu siapa. Jadi pendalamannya yaitu, misalnya karena saya mendalami dengan sistem orang itu yang benar orang itu. Jadi dalam pendalaman orang itu cuma duduk, cuma mengucap sampai sekian ribu kali, sampai bisa ngontak. Waktu itu teman saya yang bisa lempar jarum itu, jarum lompat pas di Malang, saya gunakan ini semacam pas maghrib itu saya kontak, dia tuh saya ngontaknya cuma meditasi,
Dia tak tahu habis sholat maghrib meditasi, pas dia pulang cerita, aduh mata saya pikirannya bareng-bareng kok kayak di kamar meditasi. Oh, berarti kontak saya nyampe ke sana. Itu inti sukma diantaranya seperti itu. Cuman kalahnya sampai ke tingkat itu, kalahnya apa? Kalian mesti paham dengan gadget. Ya kan? Aja dalam beberapa detik kamu bisa ngontak yang ada di Jakarta, yang di Surabaya. Nah, kalau menggunakan ilmu kontak, pendalamannya sangat rumit sekali. Tapi kalau yang kontak sekarang cukup pakai apa namanya? Pakai duit gue tuh alat tinggal WA. Tuh. Makanya yang sampai ke tingkat itu saya kira tidak perlu dipikir ya, tidak perlu dipikir untuk kalian. Yang perlu dianu kuasai inti raga, nanti meningkatnya terasa, karena rasa itu bermanfaat untuk bukan untuk bela dirinya, tapi untuk mempertajam insting ini, perasaan, jadi peka. Paham? Nah, terus pesan saya lagi ya, dalam kurun waktu ini sampai sebelum puasa, perdalam apa yang sudah dipelajari, tinggal mempertajam getarannya, terus tingkatkan meditasinya. Jadi jangan sampai ke waktunya nanti kalian belum sedikit pun belum mengerti tentang getaran. Untuk misalnya nanti jenuh, bukan dititik beratkan fisiknya, bukan ya, jadi bukan dititik beratnya, tapi itu yang berkaitan dengan getaran ya. Jadi inti raga itu betul-betul untuk mempertahankan ini, bertahan. Terus besok, dalam pertemuan besok itu dipertajam cara untuk membentengi dari misalnya serangan-serangan yang sifatnya baik itu secara kontak langsung dengan ilmu yang katanya itu tenaga dalam tapi berbau kodam dan lain sebagainya, sehingga ada kera kemasukan dari mana-mana besok. Terus untuk masalah misalnya kamu kena gebukan tidak terasa sakit dan sebagainya itu. Tapi tolong ya, misalnya dalam minggu ini tidak ada jadwal tambahan ya, tolong minggu depan supaya bisa menambah dalam waktu seminggu ini, menambah apa yang sudah dilatih, yang bisa tahu peningkatannya kamu tuh. Saya mesti tahu ini ada peningkatan ini. Terus satu lagi, tadi saya bilang di antara sekian yang punya mental siapa, ternyata hanya Sakura yang baik. Padahal saya juga ingin memupuk mental kalian supaya jadi mental yang berani. Misalnya saya melakukan sesuatu itu ya betul-betul sudah saya bertanggung jawabkan. Artinya saya bertanggung jawab tidak bakal terjadi apa-apa. Itu kalian mesti tadi ragu-ragu, apalagi saya pegang atau misalnya kalian pikir-pikir. Tapi kalau kalian mentalnya udah betul-betul terpupuk, saya Pak siap. Oke, lain kali harus siap mental. Seorang pendekar loh kalian. Seorang pendekar itu harus dituntut punya mental yang bagus. Entah itu cewek, entah itu cowok. Ya, baik itu di arena resmi maupun di luar arena. Jadi prinsip yang saya tanamkan itu memang yang pertama itu misalnya satu kejadian di luar dari kontak arena, yang pertama apa? Mengalah. Ya,
ngalah masih dicari masalahnya lagi itu alih. Nah ini yang ketiganya, betul-betul kalian sebagai seorang pendidik ngamuk, tapi ngamuk dalam satu perhitungan, jangan kurmatan, terus jangan membiasakan diri misalnya mengandalkan teman misalnya satu masalah kancane akeh bantu wani mana kancane ndak punya plan. Makanya saya sering cerita tadi saya cerita sama ini pada aku sama si pacaran sama istri saya itu yang di ketua desa itu, saya selalu dicari masalahnya.